Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hai sahabat Gemilang, kembali bersama Giandi Karuli ya. Kali ini di program acara Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh pada Kamis 5 Desember 2024. Giandika tadi di siaran 8.12 sudah spill narasumber kita dan juga temanya. Banyak yang udah gak sabar nih karena tema yang akan dibahas di Jamus Gemilang pagi menjelang siang ini adalah gizi optimal untuk generasi milenial, pencegahan anemia pada remaja. Yang pastinya juga sudah hadir narasumber yang akan mengedukasi kita nih, generasi milenial, Gen Z, tentang pentingnya gizi biar gak kena anemia sahabat Gemilang. Yes, Jamus Gemilang bekerja sama dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang menghadirkan Mbak Sita Utami Budiarti, sarjana gizi dietisin yang sekaligus nutrisionis RSUD Muntilan. Kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dika. Saya panggil Mbak Sita aja ya, nggak apa-apa ya? Karena masih terlihat muda sekali nih. Alhamdulillah. Mungkin kacamatanya perlu diganti. Ini Mbak Sita kayaknya Gen Z ya. Gen Z berapa tahun yang lalu ya. Oke Mbak Sita, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ceria. Meskipun di luar kayaknya mendung ya. Iya. Tapi mendung bukan berarti hujan ya Mbak Sita ya. Berharap air mata sang dewata tidak turun nanti. Jangan ya. Aduh, soalnya putih sekali sih. Jemuran saya belum kering. Nanti aja kalau mau turun. Oke Mbak Sita, boleh dong disapa sahabat Gemilang yang kali ini lagi menyimak nih Jamus Gemilang. Silakan Mbak Sita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gemilang. Selamat pagi, salam sehat selalu dari saya Sita Utami, dietitian di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Semoga semuanya sehat ya, karena sehat itu modal utama kita. Mau apapun kalau nggak sehat, banyak uang pun kayaknya pusing ya. Kayak sama aja ya, harus sehat jadi biar bisa happy ya Mbak Sita ya. Oke, Mbak Sita ini nutrisionis RSUD Muntilan sejak kapan nih Mbak? Saya masuk 2010. Masuk 2010. Iya. Aduh, ayo kita hitung-hitungan berapa tahun yang lalu ya? Berarti milenial ya. Oke. Oke, ini gen milenial ya. Usianya. Oke. Jadi pengalamannya udah luar biasa ya, karena udah kurang lebih 14 tahun ya di RSUD Muntilan ya Mbak Sita ya. Kalau kayak musisi 1 dekade. Oke, 1 dekade ya. Oke, sebelum berbincang lebih mendalam dengan Mbak Sita, sahabat Gemilang, Anda bisa menyimak Jamus Gemilang kali ini live streaming di gemilangfm.id dan di beritamagelang.id. Anda juga bisa menyaksikan kembali di akun YouTube kami, Gemilang FM Official. Dan saat ini pun juga live Instagram di akun sosial media Instagram @RSUD Muntilan dan juga akun TikToknya ya, di RSUD Muntilan juga. Oke, bisa disaksikan ya. Membicarakan tentang anemia nih, Indonesia merupakan negara yang mempunyai 3 masalah gizi ya Mbak Sita ya, yaitu kekurangan gizi, kelebihan gizi itu overweight dan obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro seperti anemia ya Mbak Sita. Nah, prevalensi anemia pada remaja putri di Indonesia masih tinggi dan menjadi masalah kesehatan di masyarakat Indonesia. Mbak Sita, anemia sendiri itu penyakit yang seperti apa sih Mbak? Ini penyakit kan ya? Iya. Oke, silakan Mbak. Jadi anemia itu sebenarnya sakit yang tidak kelihatan gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kayak makhluk halus gitu ya. Kayak sakit hati gitu ya. Oh iya, betul sekali ya. Jadi anemia ini adalah suatu kondisi di mana saat kita dicek darahnya ya, kita diukur kadar hemoglobinnya itu lebih rendah dari normal. Jadi kalau istilah orang ngomong tuh HB gitu ya, hemoglobin tuh HB. Jadi HB-nya lebih rendah. Nah, HB ini fungsinya apa? Jadi HB ini berfungsi untuk membawa oksigen dan menghantarkan ke seluruh jaringan tubuh ya, termasuk ke otak. Baik. Nah, jadi kalau pada anemi karena kekurangan hemoglobin, berarti kan distribusi hemoglobin yang membawa oksigen ke otak kan berkurang. Maka jadi ngantukan, jadi gagal fokus, cepet lelah, cepet letih, letoy seperti itu. Itu kan sebenarnya orang bilang nggak sakit ya, tapi itu akan mempengaruhi produktivitas kerja kalau orang yang sudah bekerja. Kalau buat remaja putri yang sekolah akan mempengaruhi prestasi belajarnya dong. Gurunya udah capek-capek ngajar, dia tekluk-tekluk itu, tadi guru ngomong apa ya. Tapi bukan hanya remaja putri kan ya Mbak Sita ya? Lebih berisiko remaja putri karena
kekurangan hemoglobin ini kan, hemoglobin kan di dalam sel darah merah ya. Nah itu kan akan lebih rentan karena pada remaja putri akan mengalami menstruasi. Oke, betul sekali. Kan nggak mungkin remaja putra menstruasi ya. Iya, itu pertanyaan apa jadi tanda tanya ya. Iya. Jadi resikonya lebih ke memang ke remaja putri. Jadi yang dimakan sama nih sumber zat gizinya antara putri dan putra sudah sesuai, tapi karena putri resiko dia akan kehilangan darah setiap bulannya, jadi dia akan lebih rentan ya anemia. Apalagi asupan gizinya nggak cukup. Betul sekali. Nah, kalau HB-nya berapa sih Mbak untuk normalnya? Kalau untuk remaja putri dan wanita usia subur itu di bawah 12. Di bawah 12 gram per desiliter gitu. Itu normalnya? Ya, enggak, kalau anemia di bawah 12. Anemia di bawah 12. Ya, untuk normalnya? Ya di atas atau sama dengan 12. Oke, baik. Dan itu memang harus pakai alat ukur. Bisa Mbak Dika anemia apa HB-nya sekian, nggak bisa karena kita bukan ahli terawang. Jadi, bukan dukun ya? Ya, bukan dukun. Jadi emang harus dengan pemeriksaan itu pun di puskesmas bisa kok. Jadi nggak harus bisa. ke rumah sakit. Oke. Puskesmas atau lab-lab klinik. Kalau kita suka ada lab-lab klinik itu bisa juga. Kalau di apotek gitu? Kalau apotek nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, jadi minimal ke Vaskes ya, ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ya Mbak Sita ya. Oke Mbak Sita, berdasarkan data Riskes tahun 2018 itu kan sebanyak 3 hingga 4 dari 10 remaja anemia ya. Itu tahun 2018, apalagi di tahun saat ini ya 2024 ya. Ternyata ini masih menjadi PR anemia pada remaja nih Mbak. Nah, mengapa? Tadi kan Mbak Sita udah menjelaskan salah satu penyebab kenapa remaja putri itu cenderung mengalami anemia. Mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam Mbak Sita? Kalau salah satunya kan memang karena ini salah satu masalah kekurangan zat gizi mikro, terutama zat besi ya. Jadi selain karena tadi faktor kehilangan darah yang memang itu rutin ya, kalau kita bilang fisiologis ya, fisiologis secara rutin kita kehilangan darah, sel darah merah setiap bulannya, juga karena kurangnya asupan. Jadi memang apalagi sekarang Gen Z dan milenial ini kan sukanya kan makanan yang kekinian. Betul sekali. Minuman yang kekinian, berwarna. Iya, jadi kita ngeliatnya kalau nggak jajan itu nggak seru, masa cuman makan kayak gini sih nggak keren gitu kan. Iya, nggak bisa diupload di IG gitu ya. Nggak Instagramable gitu ya. Kayak kita nih, saya Instagramable nggak nih kira-kira sekarang? Kayaknya iya. Kita kan Gen Z. Oh iya. Gen milenial yang terjebak di Gen Z ya Mbak Sita ya. Jadi intinya itu lebih ke karena faktor asupan yang lebih utama sebenarnya. Iya, jadi karena pola makan. Jadi mungkin ada yang selain karena pola makan yang ngetren itu, juga ada yang sok-sokan diet. Jadi dia nggak mau makan, tapi dia tidak diatur. Jadi istilah tidak ada preskripsi atau arahan dari yang ahli di bidangnya seperti ahli gizi gitu. Jadi dia main ngurangin aja apa yang nggak dimakan. Padahal di situ banyak zat gizi mikro dan makro yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, dan terutama zat gizi mikro di zat besi itu. Apalagi remaja ya. Ya, zat besi itu kan sebenarnya paling banyak di lauk hewani sebenarnya. Lauk hewani, sayur-sayuran warna hijau. Ini kan kayaknya remaja dengan yang ini, lauk hewani takut gendut gitu kan. Maka sayuran nggak enak kayak gitu kan. Jadi kan itu menjadi yang faktornya. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri itu sudah ada istilahnya salah satu cara dengan pemberian tablet tambah darah. Jadi di sekolah-sekolah itu kan ada dari puskesmas itu memang anak-anak itu remaja putri sudah ada kayak program minum tablet tambah darah sekali seminggu. Itu berarti di sekolah SMP, SMA? SMP. Mulai SMP. Sudah mulai remaja SMP putri ya? kan mulai umur 12-13 mulai pubertas ya. Nah, itu jadi kenapa? Karena memang asupan sehari-hari tidak akan mencukupi. Nanti akan kita bahas bagaimana sih mencukupi kebutuhan zat besi dalam sehari. Nah, ternyata dalam asupan pola makan rakyat Indonesia, apalagi remaja yang Gen Z itu sangat rendah sekali. Nah, dengan ditambah tablet tambah darah harapannya bisa menanggulangi. Tapi ternyata tablet tambah darah pun juga tidak optimal diminum. Karena beberapa yang tidak paham manfaatnya apa. Kemudian ada mitos-mitos yang nanti nggak pas, nanti kita akan klarifikasi di sini. Oke, baik Mbak Sita. Tadi Mbak Sita juga bilang kalau yang rentan memang kebanyakan perempuan ya, putri ya. Tapi kalau laki-laki bisa kan kena anemia Mbak? Bisa. Sangat sekali bisa gitu. Cuman kan secara faktor resiko dia lebih minimal seperti itu, karena tidak ada kehilangan darah tadi itu. Jadi kalau saya boleh cerita itu, beberapa kadang kami punya pasien itu gitu, remaja putri pingsan di sekolah gitu kan. Iya, banyak ternyata, gitu. Ternyata iya masuk ke UGD, ternyata setelah dicek anemia gitu. Jadi HB-nya 7, HB-nya 8 di bawah 12 gitu. Tadi ya Mbak Sita ya. Terus pernah juga saya tanya, kamu diet ya? Iya, sama pacar saya nggak boleh gemuk. Nah, aduh itu pacar ngapain larang-larang sih? Ya.
Tapi salah kaprah. Iya, betul gitu. sekali. Tapi sebenarnya kalau diet kan boleh ya, Mbak? Boleh, makanya harus terarah nih, karena diet itu kan bukan diet itu bukan melarang tapi mengatur. Jadi boleh makan ini sekian, makan itu sekian. Bagaimana cara memasaknya? Jadi bukan hanya bahan makanannya saja, tapi cara memasaknya. Nah, sekarang faktor penyebab naik berat badan itu kan sebenarnya karena gula dan minyak kan? Iya, betul. Yang sering dikonsumsi ya. Iya, itu justru malah kita kayak minum-minuman apa itu yang kekinian, boba, apalagi sekarang es teh tuh di mana-mana. Iya, itu kan sebenarnya karena gulanya. Jadi orang gemuk itu karena kebanyakan makan gula. Nanti masih makan cake, makan yang maksudnya yang cemilan yang itu manis-manis, apalagi itu digoreng. Jadi udah manis, goreng lagi, ada minyak lagi. Jadi yang sebenarnya salah kaprahnya seperti itu. Jadi dia menghindari makan yang lauk hewani yang tinggi zat besi, tapi dia malah banyak yang gula dan lemak itu. Remaja putih sebanyakan seperti itu kalau memang pengetahuannya kurang. Masih minim ya. Makanya harapannya kita bicara di sini ya, bisa live TikTok, ada di Instagram ya. Jadi kalau lagi sekolah gitu kan, lagi jam istirahat mungkin ya, sambil ngintip-ngintip. Atau bisa kalau nanti bisa kan didengerin lagi juga. Iya, jadi biar paham, karena memang karena anemia ini sebenarnya masalah gizi yang nanti saat si remaja putri ini nanti dia menjadi seorang calon ibu. Nah, calon ibu kalau dia sudah anemia dari awal tidak ditangani, karena kan tidak kelihatan sakit ya anemia. Betul. Itu tidak ditangani, begitu nanti dia hamil dengan kondisi hemoglobin rendah, itu akan beresiko melahirkan bayi yang berat badannya kurang, prematur, dan itu menjadi faktor resiko stunting. Oke, baik. Nah, jadi pengen nanya nih, pengaruh ini termasuk pengaruh dan dampak dari terkena anemia ya Mbak, ini jangka panjangnya. Iya, si ibunya. Jadi kalau kita ngelihat anak atau balita stunting itu jangan disalahkan makan apa, tapi dilihat ibunya waktu hamil kayak mana. Terus ibunya sebelum hamil waktu remajanya seperti apa, gizinya tercukupi atau tidak, tersampah di zat gizi mikronya. Kalau kita ngomongkan anemia di mikronya seperti itu. Jadi itu akan menjadi rentetan. Makanya di penanggulangan anemia itu, di penanggulangan stunting itu kita menyasarnya sampai ke catin. Nah, calon pengantin harus benar dicek tuh HB-nya berapa. Kalau dia HB-nya masih rendah, akan diadakan penyuluhan, dilarang punya anak. Jadi silakan menikah, tapi ditunda dulu. Punya anaknya kita sarankan untuk ditunda. Ini salah satu memutus untuk mata rantai stunting itu. Tapi yang namanya arahan itu kan tidak diwajibkan ya. Jadi tetap ada yang loss gitu kan. Cuman itu kita sudah sampai seperti itu. Pemerintah sudah menanggulannya sampai seperti itu. Nah, catin itu berarti kan dari awal dari remaja. Iya. Nah, makanya remaja ini perbaiki gizinya supaya dia nanti saat menikah sebelum menikah menjadi catin, status gizinya baik. Sehat. Begitu dia hamil, kondisi tubuhnya siap untuk hamil dan memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya. Oke, Mbak Sita, dampaknya apa lagi nih selain yang nanti berakibat jangka panjangnya ketika melahirkan anaknya bisa stunting nih? Ya kalau stunting itu kan karena dia istilahnya 1000 hari pertama kehidupannya, jadi zat gizi sejak di kandungannya kan sudah tidak optimal ya. Itu 1000 hari 3 tahun ya Mbak ya? Enggak, 2 tahun. 2 tahun ya? Okay. Dari masa konsepsi kita ngitungnya. Oh gitu. Jadi kalau kita bicara pelajaran biologi, Mbak Dika dulu sekolahnya IPA apa IPS? Aduh, saya IPS, mohon maaf. Mundur teratur ini. SMP kan ada tuh yang saat biologi sperma membuahi sel telur. Nah itu kan namanya konsepsi. Itu dihitungnya sejak itu. Oh, dihitung dari situ? Iya, jadi makanya nanti kalau kita periksa kehamilan itu kan ditanya HPMT-nya hari pertama menstruasinya kapan. Itu kan nanti dihitung sekitar 14 hari setelah hari pertama menstruasi itu menjadi masa konsepsi. Nanti kita dihitung. Makanya kalau secara kesehatan kita bilangnya 40 minggu aterem, tapi kalau orang bilang 9 bulan gitu kan. Sebenarnya karena kita ngitungnya dari masa konsepsi itu sudah makan zat gizi model dari ibunya kan. Kalau ibunya gizinya kurang ya konsepsinya kan setelah masa konsepsi menjadi embrio, menjadi janin juga nggak akan baik, nggak maksimal itu. Juga ya pertumbuhan jadi kan anaknya berat badannya atau panjang badannya. Makanya sekarang itu gini loh, kalau kita tilik bayi kalau di Jawa tilik bayi selalu nanya anaknya berat badannya berapa lahirnya gitu, kayaknya bangga ya kok 3 kilo ke atas. Sekarang kita ubah panjang badannya berapa waktu lahir gitu, karena panjang badan itu menjadi salah satu indikator anak ini lahir dengan pendek atau tidak gitu. Biasanya berapa sih Mbak? Kalau normalnya itu 48. Jadi kalau di bawah 48 itu sudah kita bilangnya resiko normalnya 48 panjang ya. Iya. Kalau laki-laki 48, perempuan 46. Kalau bayi perempuan maksudnya. Kalau ibunya kan masih perempuan. Iya. Jadi bayi laki-laki. Jadi kalau misalnya bayi laki-laki lahir panjang badannya 46 gitu, was-was nih. Meskipun berat badannya
banyak pas-pas aja. Jadi nanti bagaimana kita memberikan intervensi gizi yang tepat supaya nanti dia faktor resiko tadi bisa kita hilangkan, supaya tidak terjadi tidak bertambah jumlah anak stunting ya Mbak ya. Jadi faktor resiko itu kan kita bisa perbaiki kan. Nah, jadi yang namanya faktor resiko itu tidak terus pasti kayak takdir kan enggak, tapi kita bisa perbaiki. Bisa perbaiki dari sekarang, dan mungkin sahabat Gemilang yang saat ini remaja atau ibu-ibu nih yang punya putri di usia masih remaja bisa ya dari sekarang untuk bisa memperhatikan dari pola makan, terus pola hidup juga, pola hidup sehat ya Mbak Sita ya. Apalagi kalau ibu-ibu sahabat Gemilang yang anaknya sudah mulai menstruasi, datang itu bulan. sudah faktor resikonya semakin besar karena dia kehilangan darah tadi itu. Jadi tadi terus ngomongkan apa tadi? Yang melahirkan itu juga kalau anemia itu juga resiko perdarahan saat melahirkan. Iya, jadi kalau ibu-ibu yang cek ibu yang hamil kemudian dicek HB-nya rendah di bawah. Kalau ibu hamil itu batasnya 11. Kalau tadi remaja putri sama wanita usia subur yang tidak hamil kan 12. Jadi begitu HB di bawah 10, dokter atau bidannya pasti takut membantu persalinan karena takutnya resiko pendarahan setelah melahirkan. Jadi makanya kalau perlu transfusi, kalau bisa ditambah dengan suplementasi mungkin untuk jarak melahirkannya masih 2-3 bulan dikejar dengan suplementasi bisa. Pokoknya melahirkan tuh minimal HB harus 11 untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan setelah kelahiran. Betul. Itu. Baik, Mbak Sita tadi kan juga menyampaikan kalau sudah diberi yang namanya tablet tambah darah ini ya. Ibaratnya udah dikasih dari zaman anak-anak masih SMP lah, masa pubernya mereka. Tapi remaja putri saat ini tuh untuk mengkonsumsi tabletnya itu kan masih rendah. Nah ini gimana nih menurut Mbak Sita? Karena dia mungkin menganggapnya itu obat ya. Jadi sebenarnya perlu memang edukasi seperti ini. Jadi yang bisa disasar oleh masyarakat umum gitu ya. Jadi bahwa tablet darah itu sebenarnya bukan obat. Jadi yang namanya suplementasi itu kan tambahan. Dan tubuh manusia itu sudah kayak punya fungsi yang istilahnya kalau aku sudah cukup saat aku dikasih suplementasi ya akan aku buang. Di filter ya. Tapi kalau memang aku kekurangan itu akan dimanfaatkan. Jadi seistimewa itu tubuh kita gitu. Jadi luar biasa, Masya Allah. Nggak usah takut. Katanya kalau minum ini nanti jadi kelebihan atau gimana. Tidak, justru maintenance-nya itu makanya 1 minggu sekali kan. Karena kan kalau kita ngomongkan kebutuhan zat gizi, jadi besi zat gizi ya, bukan besi kita lagi ke uang rongsokan gitu. Bangunan ya, bukan ya. Itu kan sekitar 15-18 gram sehari kebutuhannya. Nah, tablet tambah darah itu yang dari pemerintah itu kan mengandungnya 60 mg. Jadi kalau kita seminggu sekali, kita bagi 6-7 lah seminggu. Itu kan paling enggak ada 10 mg sehari yang kita dapatkan dari tablet tambah darah. Jadi karena dari asupan makannya kayak nanti kita akan bicarakan deh makan lebih apa dalam sih ya, supaya zat besinya tercukupi. Cuman nanti kalau pola makan kita kayaknya nggak akan nyandak kayak gitu, apalagi remaja kayak gitu. Nanti makanya kenapa tablet darah itu sudah diformulasikan dengan sekian miligram diminum seminggu sekali, itu sebenarnya sudah ada risetnya, sudah akan membantu para remaja putri untuk menambah darah mereka untuk mencegah anemia ya Mbak Sita ya. Cuman diminum apa enggak kan gitu. Itu masalahnya. Oke Mbak Sita, obrolan kita makin berisi, makin daging ya ini ya, terkait gizi optimal untuk generasi milenial, pencegahan anemia pada remaja. Udah dijelaskan Mbak Sita tentang anemia, dampaknya, ciri-cirinya, dan fenomena yang terjadi bahwa remaja putri rentan sekali terkena anemia, sahabat Gemilang. Nanti kita akan mendapatkan informasi tentang apa aja sih cara mencegah anemia. Makanya jangan beranjak, dan silahkan bagi Anda yang ingin bertanya melalui chat WhatsApp di 0815788968. Nanti kami kembali, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555
Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Pulang kuliah lapar. Time to eat. Pesen Babang Food fast food, soft drink, terus apalagi ya? Fast food terus. Nih, lihat isi piringku. Nasi, lauk, sayur, buah. Lengkap kan? Remaja kayak kita saatnya jika pola makan dan bergaya hidup sehat. Karena besok kita akan jadi calon ibu loh. Yang tentunya pengen menghasilkan generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting. Nah, tuh tahu. Kualitas remaja menjadi kunci cegah stunting. Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Konsumsi protein pada menu harian balita usia di atas 6 bulan. Lengkapi imunisasi dan sanitas. Penuhi kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil, serta meningkatkan kualitas remaja putri dengan menjalankan pola hidup sehat dan makanan bergizi seimbang. Cegah stunting itu penting. Ciptakan gerakan bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok. Mau coba apa Bune? Kok tidak merokok? Nyindir Bapak. Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat lan sak panunggalane. Nopo malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh-weleh, aja meten-meteni to Bune. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Anda masih bersama di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya juga masih bersama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, Mbak Sita Utami Budiarti, sarjana gizi dietisin yang sekaligus nutrisionis RSUD Muntilan. Anda yang baru saja bergabung, sahabat Gemilang, topik kali ini adalah gizi optimal untuk generasi milenial, pencegahan anemia pada remaja. Bagi Anda yang terlewatkan session pertama, Anda bisa simak kembali Jamus Gemilang di akun YouTube Gemilang FM Official. Dan Anda yang ingin bertanya terkait anemia bisa melalui chat WhatsApp di 0815 78968968. Saya ulang, 0815 78968968. Jamus Gemilang kali ini Anda bisa simak live streaming di gemilangfm.id dan live Instagram di @rsud Muntilan, juga live TikTok di RSUD Muntilan. Oke, baik Mbak Sita,
seperti yang saya sampaikan di session pertama, bahwa di session kedua ini akan membahas apa saja sih cara untuk bisa mencegah anemia. Silahkan Mbak Sita. Untuk mencegah anemia ya, masalahnya peduli juga dengan anemia itu. Nah, setelah mendengar ini semoga peduli karena jadi, dampaknya luar biasa ya. Oke lah, jadi seperti dikatakan bahwa salah satu penyebab anemia itu kan kekurangan zat gizi mikro di zat besi. Jadi memang yang banyak menyumbang zat gizi mikro besi adalah dari hewani ya. Jadi karena zat besi ini adalah punya peran penting dalam pembentukan hemoglobin dan mioglobin tadi yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita seperti itu. Nah, yang dipastikan adalah ada 2 jenis zat besi nih. Jadi zat besi itu ada 2 jenis, yang namanya zat besi hem dan non hem. Gampangnya kalau hem itu mudah diserap. Jadi tubuh itu istilahnya kalau kita lewat tol jalan aja gitu kan. Tanpa lampu merah ya. Kalau yang non hem itu agak geronjal-geronjal, terus nanti mungkin ada yang kampanye kecegat dikit jadi harus belok atau jadi sih ya penyerapannya nggak maksimal ya. Yang hem itu memang di protein hewani tadi itu. Jadi apapun sumber protein hewani memang yang lebih tinggi memang seperti hati sapi, hati ayam. Hati ayam itu gampang dicari ya di pasar ya Mbak Sita ya. Gampang ya. Terus seperti misalnya daging ayam, telur pun juga mengandung zat besi yang meskipun tidak setinggi hati sapi tadi dan itu. Hati ayam. Ya, tapi kan dia menang hem. Hem itu yang istilahnya gampang diserap ya. Kemudian nanti ada satu lagi yang dari nabati. Jadi yang namanya non hem. Nah, non hem itu dia penyerapannya harus butuh zat gizi lain untuk membantu penyerapannya. Salah satunya dengan butuh vitamin C. Nah, non hem itu banyak pada sayuran-sayuran hijau. Jadi kayak misalnya kalau orang bilang daun singkong, daun bayam, terus kacang panjang, ya yang warnanya hijau tua itu. Nah, itu di dalam sayuran itu kan ada zat yang namanya fitat. Jadi serat sayuran itu kan berserat tinggi ya. Justru malah serat dalam sayuran itu yang menghambat penyerapan zat besi itu sendiri. Jadi dia kandungannya tinggi, tapi menyerapnya susah gitu loh. Jadi intinya seperti itu, dan itu salah satunya dengan dibantu kita konsumsi vitamin C dari buah-buahan, itu bisa agak memperlancar penyerapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya orang mohon maaf mungkin vegan atau tidak mau makan protein hewani, dia mau asupan zat gizi dari sayuran hijau boleh sekali, cuma harus ditambah dengan asupan vitamin C dari buah-buahan. Cukup, seperti itu. Jadi itulah sumber-sumber yang harus kita dapatkan. Nah, berapa sih kebutuhan zat besi manusia? Jadi kalau untuk remaja putri, wanita usia subur ya, jadi 13 sampai usia subur kan sekitar 49 tahun ya, itu kan 15 sampai 18 gram sehari. Itu apa toh? Nah, kita itu kan hitungannya gimana toh gitu kan. Jadi ini kita kasih gambaran ya. Jadi kayak misalnya hati ayam segar itu per 100 gramnya itu mengandung zat besi 15,8 gram. 15,8. Jadi kalau misalnya kita tadi 15 sampai 18 gram sehari, kita sehari makan 100 gram daging ayam. 100 gram itu kalau daging ayam itu kan setangkap hati tuh. Ayam kalau kita beli ya, kalau ukuran besar itu dua hati. Kan kayak modelnya gini sepasang kan. Sepasang, tapi nggak sama rempelo lo ya. Oh, jangan sama rempelo ya. Iya, nanti rempelonya beda cerita lagi. Kasih hati ngerogoh rempelo katanya. Jadi hati aja gitu. Oke, baik. Nanti kolesterolnya naik juga kalau sampai tambah rempelo. Jadi hati aja. Terus meskipun hati juga berisiko, cuman kita ngambil manfaatnya aja karena dia tinggi zat besi. Kalau rempelo enggak gitu. Makanya kita ambil zat besinya. Jadi 2 tangkap yang besar. Jadi kalau sedang mungkin sampai 3. Kalau yang besar itu setiap hari kita makan bisa memenuhi kebutuhan zat besi kita. Kira-kira makan nggak kalau segitu setiap hari? Setiap hari, dan itu harus dimasak seperti apa dulu juga ya Mbak? Sebenarnya kalau masak itu bebas ya, cuman bebas, kan kalau berat badannya takut naik ya jangan di santan kental, jangan digoreng dengan deep frying yang minyaknya istilahnya terserah banyak di dalam hatinya seperti itu contohnya. Kemudian kalau kayak misalnya jenis ikanan itu kayak belut. Apa? Itu juga sama. Dia lebih tinggi zat besinya. Jadi sama 100 gram. Misalnya kalau makan belut geli loh, kayak makan ular. Iya, dia aja udah geli ya. Jadi belut 100 gram. 100 gram belut. Iya, 1 ons belut itu zat gizi juga lumayan tinggi sampai 15 gram dalam 100 gram 1 ons belut itu. Cuman nanti belutnya udah dikeripik kan, enak, kriuk-kriuk. Itu masih ada manfaatnya enggak? Manfaatnya zat besinya sih ada, tapi ketambahan
zat gizi lemak yang tidak kita butuhkan. Betul sekali. Makanya kalau diet itu mengatur bukan melarang. Makanya kita boleh, tapi nanti seperti apa cara pengolahannya. Nanti kemudian kayak makanan yang dari nabati contohnya ya. Jadi misalnya kayak bayam. Bayam itu bayam yang kita masak, kemudian kita rebus, ditiriskan, airnya sudah dibuang ya. Jadi bukan bikin sayur terus ada kuahnya gitu kan. Jadi kita berarti dimasak nih. Ditiriskan. Misalnya kita bikin sayur bening bayam gitu ya. Itu kita masak terus kita ambil bayamnya aja. 1 gelas bayam tanpa air ya. Itu zat besinya cuma 7 gram, padahal dibutuhnya 15 kan? Nah, berarti harus makan 2 gelas bayam setiap hari. Betul. Ada tapinya lagi di belakang. Apa? Dia non hem. Oh iya. Nggak semuanya bisa terserap kayak gitu. Harus ada buah ya. Ada buah dan istilahnya tidak menjamin juga 100%. Makanya kan kalau kita nanti bicara isi piringku yang dari Kemenkes itu yang kalau kita makan itu setengahnya harus dari sayur dan buah, setengahnya baru nasi dan lauk. Itu sebenarnya sudah memenuhi nanti kalau kita mau akad ikut panduan itu. Seperti itu, karena ada sayur dalam jumlah banyak dan ada buah-buahnya, itu bisa membantu pembentukan hemoglobin dari zat besi yang non hem. Ditambah nanti kita ada lauk juga, sumber hem juga. Akhirnya tercukupilah kebutuhan gizinya, terutama zat besi dan yang lain-lain, protein, kalsium akan include di situ semua. Sebenarnya mudah seperti itu. Baik. Gitu. Iya, kalaupun tadi disampaikan sama Mbak Sita kayak ati ayam ya. Kalau dimakan tiap hari itu kan pasti ada yang jenuh ya. Nah, diolah pun kan boleh apa aja ya Mbak Sita ya. Tapi ya itu digarisbawahi kalau Anda yang diet ya tetap perhatikan untuk bahan-bahan bakunya juga yang lain ya Mbak Sita ya. Bukan bahan baku, cara pengolahannya. Terus tetap ati itu kan jeruan ya. Itu juga resiko kolesterolnya tinggi. Jadi orang itu kan makan beragam ya. Jadi beragam itu misalnya sekarang pakai ati, besoknya pakai daging ayam, besoknya pakai telur. Jadi yang bervariasi. Nah, bervariasi itu kalau kita setiap kali makan bisa minimal 1 lauk hewani. Berarti kan kita setiap hari 3 lauk hewani kan setiap kali makan ya. Misalnya pagi ayam, siangnya ati lah 1 ini, terus sorenya telur misalnya. Terus kita makan sayur, makan buah tuh insya Allah zat besinya sebenarnya cukup ya. Ditambah dengan kecukupan zat gizi yang lainnya. Jadi nggak cuman, jadi udah include zat besinya pasti cukup. Cuman pola makan ini yang kadang tidak bisa teraplikasi, tidak diperhatikan juga. Makanya ada tablet tambah darah itu yang sebenarnya untuk meningkatkan asupan zat besi di dalam tubuh kita. Ngomongin soal tablet penambah darah nih Mbak Sita, yang memang sudah diberikan oleh pemerintah ya, ini ya gratis ya kalau pemerintah udah ngasih ya. Iya, untuk remaja putri ya. Kalau yang wanita usia subur tidak hamil belum ada. Oh, belum ada. Tapi kalau ibu hamil gratis juga. Jadi kalau kita periksa ya, kalau nggak periksa ya jangan harap ada totok-totok. Bu hamil ya, saya kasih zat besi gitu, nggak mungkin. Dan ini dikonsumsinya masih rendah ya Mbak Sita ya. Masih rendah konsumsinya karena ada berbagai macam mitos di situ gitu. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya saya makan ini kira-kira tensi saya naik apa enggak gitu. Karena kadar hemoglobin dengan tekanan darah itu lain ya. Jadi kan orang saya darahnya kurang, sama saya tekanan darah rendah itu beda ya. Kalau tekanan darah itu kan kita mengukur pakai alat yang kekuatan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh gitu loh. Beda ya Mbak ya? Beda, dia kan satuannya nanti sistol diastol. Jadi sekian per sekian gitu, karena kekuatan jantung memompa darah. Tapi kalau kadar sel darah merah atau anemia ini kan pakai alat ukur. Jadi pakai diambil darahnya ya. Ya, istilahnya pakai alat ukur lebih spesifik gitu. Jadi jangan samakan kalau nanti kita kurang darah itu sama dengan tensi rendah. Beda. Ya, jadi kalau kurang darah itu meskipun kita kita mengkonsumsi tablet penambah darah tidak akan meningkatkan tekanan darah, itu beda case. Saya juga pernah kok jadi tidak apple to apple gitu ya. Tensinya rendah tapi ternyata HB-nya normal. Iya, jadi itu ada salah kaprah seperti itu. Kemudian tadi itu ya, dia merasa ini obat. Saya nggak apa-apa kok, nggak sakit kok. Saya ngantuk-ngantuk ya biasa karena emang saya sering ngantuk, padahal sudah anemia seperti itu. Jadi menganggap itu obat kok, jadi saya nggak mau. Katanya orang penyakitan tuh tiap hari minum apa, tuh tiap minggu minum apa gitu kan. Kan ada juga yang mitosnya. Ini mitos atau fakta nih Mbak Sita ya. Ada yang bilang kalau mengkonsumsi tablet penambah darah itu
akan malah jadi menimbun banyak obat di dalam tubuh, ya kan? Nanti jadi dampaknya negatif. Ini gimana nih Mbak Sita? Sama kayak tadi. Jadi untuk cadangan besi itu tubuh sudah punya seperti itu tadi. Jadi tubuh kita tuh saat kita mengalami anemia, begitu dikasih suplementasi itu menyerapnya akan sangat bagus sekali. Tapi kalau kita tidak mengalami anemia, dikasih tablet tambah darah pun, tablet yang mengandung zat besi juga tidak akan membebani karena akan dibuang. Oke. Nah, jadi istilahnya kelebihan, makanya pemberian tambah darah pada remaja putih kita tidak perlu mengecek HB. Jadi misalnya nih, saya kasih ke SMP sekian, Pak, saya nggak minum karena HB saya normal sudah bagus nih kok. Tetap tidak. Jadi kita semua diratakan. Jadi harus minum. Karena pun dia cadangan hemoglobinnya baik, tetap tubuh tidak akan menyerap banyak, jadi dia akan dibuang gitu. Dan jangan khawatir ya, aman kan ya. Cuma seminggu sekali kan. Seminggu sekali ya. Iya. Oh berarti aturan pemakaian tablet ini tuh seminggu sekali ya. Tadi kan saya bilang kan itu satu tabletnya 60 mg besi elemental. Jadi kalau seminggu sekali kan gampangnya ya kita bagi dalam seminggu kan 10 ya. Menambahlah asupan sehari meskipun namanya kan tablet tambah darah, bukan tablet mencukupi darah kan. Ya betul, jadi, menambah darah ya. Jadi harapannya makannya sudah ada, kita tambahin lagi nih biar pas seperti itu. Jadi makanya kalau minum tablet tambah darah rutin nih, saya sudah nih seminggu sekali, tapi makannya tidak mencukupi sesuai isi piringku ya jangan sama berharap. Aja ya. Iya. Nah itu. Ini sahabat Gemilang yang mungkin cowok-cowok yang lagi mendengarkan talk show kita ya Mbak Sita ya. Minum juga. Ya, kasih tahu ke pasangannya lah Mbak. Oh iya. Calon pasangannya atau calon pasangannya juga ya. Kalau penting bapak-bapak bukan cowok-cowok kan. Ya penting banget ya namanya mengingatkan gitu ya. Udah minum tablet nggak nih? Iya, nanti kalau kamu jadi istri aku, nanti anakku lahir stunting kalau kau tak minum tablet tambah darah gitu. Jangan sampai ya. Oke Mbak Sita, ini luar biasa sudah banyak penanya yang masuk di chat WhatsApp 0815-789-68968. Pagi Mbak Sita mau tanya, makanan MPASI pertama untuk anak 6 bulan yang bagus apa saja dan gimana caranya mengolah biar tetap sehat? Dari Ratih di Borobudur. Ya silahkan Mbak. Ya selamat pagi Bu Ratih. Pasti Gen Z nih punya anak kecil. Anaknya masih kecil. Semua sama saya ya. Ya saya juga. Silakan Mbak. Jadi sebenarnya gini, MPASI itu sudah ada panduannya di buku KIA. Ya, jadi buat sahabat Gemilang yang punya anak kecil bingung mau kayak apa sih MPASI yang mau saya berikan, daripada nanti buka-buka media sosial belum tentu yang menulis itu benar ya kan, sumber dari mana. Silakan buka buku KIA. Di situ sudah ada panduan MPASI bagaimana saya memberikan makanan pokok, berapa saya harus memberikan lauk hewani sesuai dengan usia anak. Jadi kayak umur 6 sampai 8 bulan itu mengandung sekitar 30 gram protein hewani setiap kali makan. 30 gram itu seberapa? Itu kalau satu telur itu kan gampangnya 50 gram, 55, berarti setengahnya. Itu ada panduannya udah jelas. Ada panduannya udah lengkap ya. MPASI ya. Jadi sekarang Bu Ratih coba buku KI-nya dibuka, semoga nggak ditumpuk di bukader ya. Kadang kalau tanya SKMS-nya mana, bukainya ditumpuk di bukader. Ditumpuk di posyandu. Seksi tahu bukadernya. Dan kadang itu cuma untuk ngisi data aja kan ya Mbak Sita ya. Ngisi data itu kalau grafiknya itu posisinya sudah bermasalah itu kan harusnya memang ada tindak lanjut. Jadi kadang cuma diisi aja, penting datang diisi data. Padahal kan itu kita analisis, berat badannya naik nggak sesuai dengan usianya. Nah, dan situ kan ada buku-buku pengetahuan yang kadang itu miss. Jadi kadang melewatkan. Saya ngasih MPASI seperti apa ya? Di situ ada. Jadi yang namanya MPASI untuk 6 sampai 8 bulan itu dilumatkan. Jadi bukan di blender. Kalau di blender itu kan akan kebanyakan air. Smoothie bukan digituin juga ya? Smoothie bisa juga kan tambah air kan kalau smoothie kan. Jadi posisinya itu supaya anak tidak kebanyakan makan air. Jadi kita saring, kita lumatkan, dikepuk. Terus kalau sekarang chopper ya, kalau zaman sekarang sudah ada alatnya. Nanti terus tersaring di bawah pakai saring. Nanti kalau sudah 9 sampai 11 bulan itu sudah makanan cincang. Nah, begitu sudah 12 ke atas itu sudah harus makan makanan ya. Nah, itu sudah ada tahap-tahapnya dan berapa banyaknya itu sudah ada panduannya di buku seperti itu. Oke, baik. Langsung saja buka bukunya. Mbak Ratih juga nggak tahu ya anaknya usia berapa gitu kan. Nah, jadi nanti ada di situ. Cara bikinnya pun juga ada. Nanti ya. Ada pilihan tutorialnya ya. Oke, ini Mbak Sita dari Fajar di Muntilan. Anak usia 13 bulan kalau dengan BB 9 kg masih aman nggak?
Terus dengan umur segitu boleh dikasih vitamin atau penambah darah untuk mencegah stunting. Nah ini 13 bulan nggak tahu ya, ini cowok atau cewek. Karena tadi Mbak Sita juga kita di balik layar ngobrol-ngobrol ya Mbak Sita ya. Ternyata cewek sama cowok beda ya Mbak Sita ya. Beda. Oke, silakan Mbak Sita. Ini malah pertanyaannya yang nanya Fajar, padahal cowok apa cewek juga bingung ya. Fajar itu juga cowok sama cewek bingung juga ya Mbak Sita. Aduh. Jadi kalau 13 kilo untuk kalau perempuan, kalau maaf ini laki-laki ya. Saya juga nggak hafal nih, harus baca grafik juga ya karena kan ini ngeplot ya. Iya. Itu dia kalau berarti berapa? 9 kilo ya Kak? Iya 9 kilo itu masih aman. Masih aman. Kalau laki-laki, kalau perempuan lebih aman ya karena emang batasnya lebih tinggi laki-laki. Cuman stunting itu bukan berat badan ya. Jadi itu salah kaprahnya. Stunting itu tinggi badan atau panjang badannya bisa sesuai dengan usianya. Jadi kalau kita punya anak-anak sama-sama 3 tahun main gitu, kok anakku lebih kecil daripada teman-teman yang kecil tuh maksudnya tingginya gitu. Jadi bukan badannya. Jadi kan itu faktor tumbuh. Karena anak itu kan tumbuhnya ke atas. Kalau kita kan tumbuhnya ke samping. Aku nggak ngomong loh ya. Aduh, itu dia mengakui PR ya. PR ya ini. Kayak ke depan juga ya Mas. Belum lahiran ini. Berarti harus minum tambah darah kan? Betul sekali. Biar tidak anemia nanti ya. Jadi tapi pada anak yang berat badannya stagnan, jadi aman nih, saya bilang aman. Tapi begitu dia menginjak 14 bulan, 15 bulan sampai nanti mungkin 2 tahun, kok segitu-segitu aja jadi nggak aman. Berarti kalau kita nanti di grafik KMS tuh dia akan mendatar. Nah, itu namanya weight faltering. Jadi penambahan berat badan tidak sesuai dengan usianya, itu salah satu resiko stunting. Karena dia nggak tumbuh, berat badannya nggak pernah naik. Berarti nggak ada yang tumbuh. Karena kalau anak tumbuh, tinggi badannya naik, pasti berat badannya naik. Tinggi badannya pasti naik ya Mbak Sita ya? Iya pasti naik karena tulangnya kan nambah. Ya kan dia tinggi dari mana? Ya, ada faktor faktor tulang, sel-sel tubuhnya pasti bertambah ke atas, itu pasti naik. Jadi itu. Oke, Mbak Sita selanjutnya Kak, saya termasuk yang makan tadi apa aja deh? Maaf ya, suplemennya belum terjawab ya. Oh iya. Kalau untuk pencegah darah nih, mencegah stunting penambah darahnya. Jadi penambah darah itu kan tidak faktor bukan pencegah stunting tidak hanya penambah darah aja gitu. Jadi juga makannya mengandung protein, kalsium, zat besi semuanya. Jadi kalau untuk vitamin itu sebenarnya sudah ada standar-standarnya, artinya untuk usia 13 bulan. Jadi kalau kita makan sesuai dengan panduan MPASI tadi, di situ kan ada makan nasi, lauk, sayur, penambahan buah itu sudah cukup sudah terpenuhi ya Mbak Sita ya. Cuman kalau zat besi emang ada beberapa yang memang harus disuplementasi saat memang kadar HB-nya cenderung rendah. Ya. Jadi nanti itu memang harus dengan resep dokter kalau suplementasi besi untuk anak balita. Ya jadi jangan beli sendiri karena ada dosisnya dan ada sampai kapan dia harus minum itu. Mengkonsumsi itu ya. Nanti datanglah ke dokter anak kita di RSUD Muntilan. Iya dong, datang dong ke RSUD Muntilan biar mendapatkan diagnosa yang tepat dan penanganan yang tepat juga ya Mbak Sita. Nanti kalau ternyata ada perlu asuhan gizi di situ dipanggil ada Mbak Sita dong. Jadi kita sudah ada kayak terpadu gitu untuk penanganan kolaborasinya ada ya untuk gizi kurang atau gizi buruk pada anak gitu. Oke Mbak Sita, ini penanya terakhir ya Kak, saya termasuk yang makan apa aja doyan, bahkan karena saya ngekos makan tuh seadanya, cari yang praktis. Bagaimana membangun kesadaran akan gizi optimal untuk remaja di mana masa-masa ini cenderung abai masalah gizi, yang penting kenyang atau yang penting enak. Sebelumnya terima kasih, saya Dwi di Bayaman Magelang. Silahkan Mbak Sita. Aduh, ini zaman saya juga kayak gini ya Mbak Dwi. Apa aja makan, berarti nanti yang dimakan sesuai konsep isi piringku. Itu kan doyan kan ya. Iya, jadi kalau mau Mbak Dwi mau makan nih, misalnya dia anak kos nih jajan itu kan sebenarnya pilihannya banyak ya. Kalau kita ke model yang prasmanan tuh loh yang ngambil itu kan ada sayur, ada lauk. Nah, kayak warteg ya itu ya. Iya, jadi kita membuat kombinasi isi piringku itu kan setengah piring isinya sayur dan buah, setengah piring isinya nasi dan lauk. Jadi kalau Mbak Dwi ambil nasi sama sayur, paling nggak minimal jumlahnya harus sama. Jadi kalau dia makan nasi 1 gelas ya minimal sayurnya 1 gelas juga gitu. 1 gelas tapi tadi ya sudah ditiriskan, jadi nggak sama airnya. Nggak sama airnya. Saya sayurnya soto gitu kan, soto. Ini kayak makan pecel ya. Iya, ya kan? Pecel, terus kayak apa itu? Gado-gado apa? Lotek. Lotek. Atau kalau kita bikin sayurnya kayak caca, kangkung, casawi itu kan enak tuh nakarnya seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu. Kalau saya nasinya sekian, imbangnya dengan sayur yang sama. Seperti itu. Jadi karena setengahnya nasi tambahin dengan lauk, nanti lauknya sama dengan porsi buahnya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi. Apa aja doyan kok. Doyan ya.
Oke Mbak Sita, kita break sejenak. Sahabat Gemilang, Jamus Gemilang bersama RSUD Muntilan akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia, dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Anda masih setia di Jamus Gemilang Jagongan Musyawaroh. Masih ada Giandika di sini bersama nutrisionis RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, Mbak Sita Utami Budiarti, sarjana gizi dietisin. Mengangkat tema menarik, gizi optimal untuk generasi milenial, pencegahan anemia pada remaja. Ngomongin soal anemia lagi ini, Mbak Sita tadi menyarankan untuk mengkonsumsi tablet penambah darah ya Mbak Sita ya. Nah, adakah jam-jam khusus atau hal yang akan menghambat nih tablet penambah darah ini jadi tidak maksimal, atau jam-jam khusus agar tablet ini tuh bisa maksimal juga ini? Gimana nih Mbak? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk tabletnya ya, juga sama dengan saat kita mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Jadi kita kayak udah makan ati ayam 100 gram, makan rendang 100 gram, tapi minumnya es teh. Oke. Wah, viral lagi nih es tehnya nih. Tapi bukan es teh yang itu ya. Bukan. Kita ngobrolin es teh yang lain ya. Es teh yang lain ya. Ini es teh yang terkait penyerapan zat besi gitu ya. Jadi teh itu mengandung fitat dan tanin yang dia itu akan menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Nah, sebagai contoh, di rumah sakit kami itu anak tidak pernah kita kasih teh yang mondok. Supaya kita nggak ngajarin anak itu minum teh. Karena ngajarin anak minum teh itu mesti bayi. Gitu kan, minum teh, mau susu nggak mau. Nah, terus untuk remaja putri kan ngetren tuh Thai tea, terus apa sih istilahnya, yang bahan dasarnya teh. Selain teh juga kopi, terus minuman yang basisnya coklat. Jadi coklat yang maksudnya coklat itulah. Tadi teh coklat itu juga mengandung tanin, fitat itu yang kalau kita memakan sumber zat besi itu tidak akan maksimal diserap oleh tubuh meskipun dia posisinya hem. Oke, posisinya udah makan itu ya 100 gram ati gitu ya. Iya, jadi kalau jajan nggak usah gaya minumnya es teh, minum air putih aja. Siap. Atau kalau enggak minum air jeruk karena dia ada vitamin C. Jangan jeruk panas karena nanti vitamin C-nya udah hilang karena panas gitu. Minum air putih aja lah. Jeruk jadi, tapi yang es ya atau biasa ya. Atau enggak minum air putih boleh. Habis itu makan jeruknya dimakan aja gitu kan. Kan kalau jeruk kan tambahan gula nanti jadian ya. Betul. Gitu. Nah, jadi efektivitasnya adalah minum tablet tambah darah dengan air putih, jangan berdekatan, atau setelah itu minum teh atau kopi, sama juga dengan tadi makan makanan yang sumber zat besi ya. Jadi remaja sekarang teh itu senang banget. Jadi sudah asupan zat besinya minim, dihambat pakai sama teh. Jadi minum teh boleh nggak Bu Sita? Boleh, tapi benar-benar di luar makanan yang
kira-kira bisa menambahkan zat besi dalam tubuh kita. Jadi misalnya jam 10 siang ini haus, mau minum es teh boleh, tapi nggak usah sambil makan rendang atau kantong seng daging kambing, itu nggak usah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kemudian juga susu. Jadi susu itu kan tinggi kalsium ya. Kalsium itu zat yang bagus untuk tulang kita. Itu sangat dibutuhkan. Tapi ini dengan zat besi itu dia tidak berkawan. Jadi kalau mereka bertemu itu saling menolak penyerapannya. Ya. Jadi kalau kepingin minum tablet tambah darah, oh saya hari ini tambah darah nih karena seminggu sekali. Tapi jangan minum pakai susu atau jangan berdekatan dengan minum susu. Ya, karena nanti akan menghambat penyerapannya. Nah, terus ada beberapa remaja putri yang merasa makan itu amis, mual, muntah. Salah satunya itu jangan digosok dalam perut kosong. Jadi makanlah zat tambah darah habis makan. Nah, ya, tapi habis itu jangan minum teh intinya ya. Habis makan tambah darah. Kemudian atau mau tidur. Karena kalau udah tidur, waktunya itu ya, mual-mual ya? Kita udah lupa kan, tidur aja yang penting, apalagi mimpinya indah gitu, lupa mualnya. Jadi mau tidur atau setelah makan. Jadi jangan perut kosong, karena emang tablet tambah darah ini salah satu efeknya yang membuat orang itu malas minum, karena memang satu baunya amis, nggak enak, terus bisa bikin mual juga, mual muntah, terus kadang nanti feses kita akan berwarna hitam. Jadi orang tuh kadang takut ya, gilo, kenapa kok fesesnya hitam? Itu sebenarnya adaptasi aja dengan penambahan zat besi dalam tubuh, sebenarnya aman selama itu nggak terus-terusan hitam ya. Jadi awal-awal memang hitam ya, tapi tidak terus-terusan ya. Kalau kita tidak minum zat besi tapi hitam itu bahaya. Tapi kalau kita minum dan fesesnya kita hitam, itu salah satu bentuk reaksi, istilahnya awal. Jadi kayak pengenalan awal, karena kita minum besi dalam dosis yang tinggi. Seperti itu. Oke, baik Mbak Sita dan sahabat Gemilang, tidak terasa kurang lebih 1 jam sudah terlewat untuk memberikan informasi tentang gizi optimal untuk generasi milenial, pencegahan anemia pada remaja. Terima kasih Mbak Sita. Sama-sama. Mbak Sita Utami Budiarti, sarjana gizi di dietisin ya. Beliau juga nutrition RSUD Muntilan yang kurang lebih 1 jam ini memberikan edukasi terkait anemia pada remaja. Harapan kita semua dengan adanya talk show Jamus Gemilang ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya remaja putri, terkait pentingnya gizi optimal agar tidak mengalami anemia. Oke, sukses selalu untuk RSUD Muntilan, sukses selalu untuk Mbak Sita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada. Luar biasa sekali ini. Iya. Sukses ketemu lagi kapan-kapan ya Mbak Dika ya. Senang sekali, pokoknya main kesini lagi. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Baik sahabat Gemilang, saya Giandika, Mbak Sita, tim RSUD Muntilan beserta kru Gemilang FM pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda dan selalu mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Dadah. Bye. Jamus Gemilang, jagongan lan musyawarah. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.